Tiga orang pembuli mengganggu seorang gadis, namun tiba-tiba datang seorang lelaki tampan dan para ajudannya. Ia adalah seorang anak presiden. Sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pengawalnya mengetahui nama gadis itu. Gadis itu bernama Sydney. Gadis itu pun heran, namun ia senang karena dapat selamat dari gangguan para gadis pembuli. Gadis yang diselamatkan itu bernama Sydney. Ia dibesarkan di sebuah rumah besar dengan segala sesuatu yang serba ada. Namun ia mempunyai pengasuh yang galak dan sering menguncinya di dalam kamar kecil. Namun orang tua Sydney mempunyai harapan lebih kepada Sydney, walaupun Sydney tidak sesuai dengan kemauan orang tuanya. Orang tua Sydney menjalankan bisnis hotel internasional dan sering bepergian ke luar negeri. Sydney hanya mempunyai satu teman, yaitu Monty. Mereka telah berteman sejak masih kanak-kanak. Namun Monty adalah anak yang pintar dan berprestasi, tapi ia menderita asma, jadi ia selalu membawa inhalernya. Sydney pun memasuki masa kuliah bersama Monty. Saat malam hari, Sydney kembali bertemu Ian, yaitu anak presiden. Mereka pergi makan malam dengan ditemani para pengawalnya. Mereka berdua berbagi banyak cerita, lalu mereka dipotret oleh seorang wartawan. Sebelum pulang, ia memberikan nomornya tanpa diketahui pengawalnya. Ian banyak bercerita pada Sydney betapa ia sangat tidak nyaman karena harus disorot dan diawasi terus-menerus oleh pengawalnya. Sydney pun paling mengerti keadaan Ian karena ia mempunyai situasi yang sama terhadap Ian. Lalu Ian dan pengawalnya pulang. Saat larut malam, Ian keluar apartemen dan menemani Sydney lalu mengajaknya naik motor berdua. Sydney sangat senang dan masih tidak percaya akan hal itu. Mereka pun singgah di suatu tempat di tengah kota sambil menikmati pemandangan. Lalu pergi naik motor bersama Sydney tanpa pengawalan. Ian pun curhat mengenai Todd, asisten ayahnya yang suka membatasi setiap aktivitas Ian. Tanpa terasa, mereka berdua berbicara dan tertawa berjam-jam, dan saat matahari terbit, Ian panik karena akan ada yang mencarinya. Mereka berdua pun pulang dengan motor yang berkecepatan tinggi, tapi tiba-tiba ada polisi yang mengejar mereka, namun Ian berhasil kabur. Keesokan harinya, ketika surat kabar keluar, Sydney terlambat ke kampus, dan saat sudah tiba di kampus, semua orang menatapnya, termasuk 3 gadis pembuli dan pengganggu, dan Sydney hanya bisa tersenyum. Dan untuk pertama kalinya, Sydney memperhatikan penampilannya. Monty pergi bersama Sydney untuk menemaninya melakukan perawatan. Namun Monty merasa ada yang aneh pada hubungan Sydney dan Ian. Namun Sydney hanya tertawa kecil karena Monty dianggapnya cemburu. Namun Monty menyangkalnya. Alasan Monty curiga karena Todd, pengawal Ian, mengetahui nama Sydney saat pertama kali bertemu. Namun Sydney tidak mendengarkan perkataan Monty dan hanya memikirkan Ian. Beberapa bulan ke depan, Ian dan Sydney sering keluar bersama setiap malam dan melakukan petualangan gila. Mereka pergi ke taman hiburan yang tertutup dan berenang di tengah malam di air mancur taman. Dan di siang hari, Sydney berjuang untuk tetap terjaga di kelas, dan karena hal itu nilainya turun. Namun Sydney tidak peduli. Ia begitu terjebak dengan cinta Ian sehingga hampir ia tidak pernah melihat Monty lagi, sahabatnya. Sampai suatu hari, ketika segalanya berubah menjadi gelap, Todd mengajak Ian dan Sydney bertemu dengan baik. Ketika seorang wartawan tiba, Todd ingin mereka berciuman. Namun Sydney dan Ian belum pernah berciuman dan itu aneh bagi Sydney. Sydney melihat Monty duduk sendirian dan makan. Pengawal Ian menghantarkan selusin reporter, tetapi Ian sangat tidak nyaman sehingga ia memberikan Sydney ciuman cepat dan paling canggung. Saat Sydney membuka pintu asramanya, Monty sedang menunggu. Monty berkata Sydney hanya jadi permainan Ian. Hubungannya dengan Ian hanya diatur karena ayahnya akan mencalonkan diri untuk pemilihan kembali, dan Todd dipekerjakan untuk membuat citranya baik di publik. Sydney hanya menganggap Monty iri, lalu Monty mengangkat foto cetak
Ian sedang mencium laki-laki. Ternyata Ian seorang gay, kata Monty. Mereka memanfaatkan Sydney untuk memberikan kesan bahwa Ian itu merupakan pria yang normal, sehingga tidak mempengaruhi kampanye pemilihan ulang ayahnya. Lagi-lagi, Sydney tidak percaya dengan perkataan Monty dan mengusir Monty. Malam itu, ketika Ian menjemput Sydney pergi ke tebing menghadap kota, Ian berkata sangat menyesal akan hari-hari ini kepada Sydney, karena Sydney tertekan karena terus tampil di publik. Lalu Sydney mengangkat foto Ian dan mulai panik. Namun Ian mengakuinya. Sydney pun marah kepada dirinya karena mengabaikan perkataan Monty. Ian sangat menyesal dan berkata ia tak berniat menyakiti hati Sydney, dan ayahnya tidak mengetahui hal yang dialami oleh Ian. Todd menyembunyikannya. Foto itu satu-satunya kenangan Ian dan pacarnya yang pernah diambil saat mereka duduk di bangku SMA. Ian mengantar Sydney pulang. Setelah kejadian itu, Sydney kembali ke rumah orang tuanya. Kemudian orang tuanya pun marah karena Sydney menghabis-habiskan uang dan pulang ke kampung tanpa menghasilkan apa-apa. Saat itu juga Monty muncul dan mengatakan perasaannya kepada Sydney. Monty dan Sydney pergi ke acara pemilihan ayah Ian dan Ian diperkenalkan oleh ayahnya ke publik. Dan Ian mengungkap semua tentang dirinya kepada publik. Kemudian publik menerima dan bersorak kepada Ian. Todd melihat Monty dan marah padanya karena tidak bisa menutupi jati diri Ian dan mengancam Sydney untuk dikeluarkan dari sekolah. Ian pun muncul dan langsung memecat Todd. Namun Todd merasa keputusan itu hanya bisa dilakukan oleh ayah Ian. Ayah Ian muncul dan malah membela anaknya dan segera memecat Todd. Untuk pertama kalinya Todd merasa ketakutan, dan selama ini Todd yang selalu melecehkan Ian. Beberapa tahun kemudian, Sydney dan Monty pun menikah dan dihadiri oleh Ian dan pacarnya. Mereka semua pun hidup damai dan berbahagia.